Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya dengan channel Rajin Belajar. Hari ini kita akan berlatih mengerjakan soal pendidikan agama Islam untuk kelas 5 sekolah dasar bab 6 hidup damai dalam kebersamaan. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1, perhatikan beberapa potongan ayat berikut. 1. Famay yakfur bit-taghut. 2. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. 3. Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. 4. Fa in tawallaw faqulu shhadu bi anna muslimun. Potongan ayat di atas yang termasuk Quran Surah Ali Imran 3 ayat 64 adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawabannya D, 3 dan 4. Nomor 2. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in. Lanjutan ayat tersebut adalah A. Bainana wa bainakum, B. Alla na'budu illallah, C. Wala tusyrika bihi syai'an, D. Wala yattakhidha ba'duna ba'don. Jawabannya A. Bainana wa bainakum. Nomor 3, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi pokok kalimatin sawa'in adalah A. Menerima orang lain sebagai anggota keluarga baru, B. Bermusyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua kelas, C. Meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda, D. Dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Jawabannya adalah D. Dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Nomor 4. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah, karena telah jelas antara jalan yang benar dan salah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi A. Bil urwatil wusqa, B. Wallahu sami'un alim, C. La ikrata fiddin, D. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Jawabannya adalah D. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Nomor 5, perhatikan ayat berikut. Famay yakfur bit-taghut. Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah A. Iqlab dan mat tabi'i, B. Ifa dan al-syamsiyah, C. Idgham bigunah dan al-syamsiyah, D. Idgham bigunah dan al-qamariyah. Jawabannya C. Idgham bigunah dan al-syamsiyah. Nomor 6, perhatikan potongan ayat berikut. Wala nusyrika bihi syai'an. Perilaku terpuji yang sesuai dengan potongan ayat tersebut adalah A. Mengajak teman untuk belajar bersama di rumah, B. Sholat dengan penuh keyakinan dan khusyuk semata karena Allah, C. Pada hari libur selalu menyempatkan untuk membantu orang tua, D. Membantu korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Jawabannya
B. Sholat dengan penuh keyakinan dan khusyuk semata karena Allah. Nomor 7. Ahmad dan Arnold adalah sahabat yang akrab. Setiap hari libur, mereka gunakan untuk saling mengunjungi rumah dan berkenalan dengan saudara-saudaranya. Ahmad menunjukkan pribadi yang taat kepada Allah. Dia tetap melaksanakan sholat duha dan Arnold mempersilahkan bahkan menyediakan tempatnya. Meskipun keduanya berbeda keyakinan, namun mereka punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pelajar yang beriman, berperilaku baik, dan berprestasi. Potongan ayat Al-Quran yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah A. Kalimatin sawain, B. La ikrata fiddin, C. Wallahu sami'un alim, D. Wala yattakhidha ba'duna ba'don. Jawabannya A. Kalimatin sawain. Nomor 8. Perhatikan potongan ayat dan terjemah berikut. Terjemah 1. Antara kami dan kamu. 2. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. 3. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. 4. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama. Untuk potongan ayat A, Qul ya ahlal kitabi. B. Ta'alau ila kalimatin sawain. C. Bainana wa bainakum. D. Alla na'budu illallah. Pasangan yang tepat antara terjemahan dengan ayat pada tabel tersebut adalah A. 1C, 2A, 3D, dan 4B. B. 1C, 2D, 3A, dan 4B. C. 1C, 2A, 3B, dan 4B. D. 1C, 2D, 3C, dan 4A. Jawabannya A. 1C, 2A, 3D, dan 4B. Nomor 9. Perhatikan potongan ayat berikut. La ikrata fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Kalimat yang bergaris bawah memiliki arti A. Dalam agama, B. Jalan yang benar, C. Tidak ada paksaan, D. Sungguh telah jelas. Jawabannya B. Jalan yang benar. Nomor 10. Sering terjadi pertikaian antar kelompok masyarakat. Peristiwa ini membuat masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Sikap yang tepat jika melihat kasus tersebut adalah A. Segera mendengar berita melalui media TV. B. Berusaha mencari solusi dengan mendamaikan. C. Melaporkan kejadian kepada orang tua di rumah. D. Merekam kejadian tersebut untuk ditonton kembali. Jawabannya B. Berusaha mencari solusi dengan mendamaikan. Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya diawali dengan bacaan istiazah yang berbunyi. Jawabannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nomor 2. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kata yang bergaris bawah memiliki arti. Jawabannya menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama. Nomor 3, sebagai anak muslim harus memiliki toleransi yang artinya jawabannya menerima adanya perbedaan dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan.
Nomor 4, bangsa kita memiliki berbagai perbedaan, maka sikap yang baik adalah jawabannya saling menghormati. Nomor 5, sebagai anak muslim harus membuktikan bahwa iman tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tetapi juga diamalkan dengan jawabannya perbuatan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, tuliskan 2 isi pokok Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64. Jawabannya, agama Islam memerintahkan untuk mencari titik-titik temu dan kesepakatan melalui musyawarah, dialog, diskusi dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan memegang teguh agama Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah. Nomor 2, tuliskan 2 isi pokok Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jawabannya, bersikap toleran terhadap orang lain dengan cara menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan dan berpegang teguh kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Nomor 3, keluarga Andi sedang bermusyawarah tentang persiapan melanjutkan kuliah. Saat musyawarah banyak terjadi perbedaan pendapat terutama dalam biaya dan tempat kuliah. Ahmad sebagai adik yang masih di sekolah dasar ingin berbagi pendapat. Coba tuliskan menurut kalian pendapat yang harus Ahmad sampaikan. Sebaiknya menyampaikan pendapat yang fokus pada solusi sederhana, dukungan, dan harapan baik. Seperti, mungkin kakak bisa cari universitas dekat rumah saja, jadi lebih hemat biaya transportasi, tapi tetap bisa kuliah yang bagus. Nomor 4, mengapa kalian harus memiliki jiwa toleran terhadap orang lain? Jawabannya, Allah lebih menyukai orang yang toleran. Nomor 5, tuliskan 3 sikap toleran dalam lingkungan masyarakat. Jawabannya, menerima berbagai pendapat dalam musyawarah, berteman dengan teman-teman dengan berbagai asal, suku, dan agama, serta mendengarkan Terima kasih, sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.